9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisha Al-Sura dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PG PAUD angkatan 2021 kelas C. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Jadi apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik itu adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa untuk memberi peluang kepada anak sebesar-besarnya secara aktif untuk mengonstruk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui beberapa tahapan. Jadi tahap yang pertama itu mengamati, kedua menanya, ketiga memberikan informasi, keempat menalar, dan kelima mengkomunikasikannya. Pelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik itu merupakan hal yang sangat penting untuk pengembangan diri anak. Para peneliti itu menganjurkan pendekatan saintifik ini itu dikenalkan kepada anak sebelum ia masuk sekolah, bahkan setelah dia lahir. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait tentang kriteria pembelajaran yang termasuk dalam pendekatan saintifik. Ada berapa kriteria ya? Jadi kriteria dalam pembelajaran dalam pendekatan saintifik itu ada 6 kriteria. Yang pertama itu materi pembelajarannya berbasis pada fakta atau fenomena yang bisa dijelaskan secara logika atau dengan penalaran tertentu. Yang kedua itu penjelasan guru, respons anak, dan interaksi edukatif antara guru dan anak itu terbebas dari prasangka serta-merta. Yang ketiga itu mendorong dan menginspirasi anak berpikir secara kritis, analitis, dan tepat. Yang keempat itu mendorong dan menginspirasi anak untuk berpikir secara hipotetik dalam melihat perbedaan, persamaan, maupun tautan antara satu sama lain. Yang kelima itu mendorong dan menginspirasi anak agar bisa memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir secara rasional dan objektif. Dan yang keenam itu berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris. Jadi tadi itu adalah keenam kriteria untuk memenuhi pembelajaran secara pendekatan saintifik. Jadi berpikir secara saintifik itu adalah kemampuan memahami masalah, menganalisis masalah, mencari pemecahan masalah, dan menghasilkan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Menurut Mullis dan Jenkins tahun 1988, pembelajaran PAUD yang miskin dengan proses berpikir saintifik itu membawa dampak atau pengaruh negatif. Pengenalan proses saintifik pada anak usia dini menurut Duckworth pada tahun 1987 itu dilakukan dengan cara melibatkan anak langsung dalam kegiatan, yakni dengan melakukan pencarian informasi dengan bertanya dan mencari tahu jawaban secara langsung hingga dapat memahami dunia dengan gagasan-gagasan yang mengagumkan. Penggunaan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 itu pada pendidikan anak usia dini itu dimasukkan agar mendapatkan pengalaman melalui proses mengamati, menanya, mengasosiasi, melakukan dan menceritakannya yang dibingkai dalam kegiatan bermain. Proses belajar ditandai dengan pencapaian tahap perkembangan anak secara berkesinambungan. Yang pertama itu mengamati. Jadi mengamati itu adalah upaya dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi tentang objek. Yang kedua itu menanya. Menanya adalah upaya memperoleh informasi
Lebih lanjut tentang objek yang diamati sebelumnya. Ketiga itu mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait tentang objek yang diamati. Yang keempat adalah menalar. Apa itu menalar? Jadi menalar itu adalah aktivitas mental yang dilakukan khusus dalam melakukan inferensi. Dan yang kelima itu mengkomunikasikannya. Jadi mengkomunikasikannya itu adalah proses memberikan informasi kepada orang lain terkait apa yang telah kita dapatkan. Jadi itu tadi itu adalah beberapa tahapan dalam proses pembelajaran secara berkesinambungan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai apa itu pendekatan saintifik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pendekatan saintifik itu sangat perlu atau sangat penting untuk proses pembelajaran pada anak usia dini di masa sekarang ini. Jadi dengan ini saya tutup video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video dan yang tidak berkenan untuk diterima. Mohon maaf sekali lagi. Saya dengan Danisha Alsura dengan NIM 21040901016. Mohon undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.